untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Baik bukan? Saya percaya bahwa kesempatan pada pagi hari ini kita bisa menerima banyak berkat daripada Tuhan lewat puji-pujian dan bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pasti akan mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami, bahwa Engkau begitu hebat dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak akan pernah melupakan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, ujilah kami Tuhan, dan cobalah kami Tuhan, supaya kami mengerti hati dan pikiran kami hanya padamu saja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesusku, haleluya. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita pujikan dari awal. Pujilah aku Tuhan. Aku cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kami puji, kudus kuduslah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, ku rindu Kau Tuhan. Kami memuji-Mu, tinggikanlah nama-Mu. Haleluya, Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Mulut kami bersuka, mulut kami memuji-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, oh Yesus, kami bersyukur. Hosana, terima kasih Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan bersama-sama, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah.
sembah, Kau layak disembah. Mari kita pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Yes, puji dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji nama Tuhan. Kita pujikan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kita angkat suara kita bersama tuh. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan kita yang lebih keras lagi bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kehidupan kami selalu ditopang oleh Tuhan. Kehidupan kami selalu dimeteraikan oleh kebenaran. Ku hidup karena kami percaya Tuhan. Dan bahkan kami memiliki iman bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Dan hal itu tidak akan pernah mengubah segala sesuatunya. Terima kasih Yesus.
berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang yang terbaik bagi-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat suara kita bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sidang jemaat, kita mau angkat suara kita bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi kita mau katakan jemaat bersama-sama, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan menyediakan dan menjawab doaku. Shalom. Jumpa lagi jemaat GSJA Kebon Jahe yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk ke minggu kedua di bulan Mei tahun 2021. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, semuanya diberkati, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Mengucapkan syukur kepada Bapak Gembala, Bapak Yakub Chia yang sudah mengizinkan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita adalah pengikut dan murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tema khotbah saya hari ini adalah, apakah Anda mau menjadi pengikut dan murid Kristus yang sukses? Kalau mau katakan amin. Saudara, saya dan saudara mungkin tanpa ditanya lagi tentunya sudah menyatakan diri sebagai pengikut dan murid Kristus. Haleluya, katakan amin. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah yakin dengan keputusan saudara untuk menjadi pengikut dan murid Kristus? Nah, ini dia persoalannya. Sekali lagi, pertanyaannya adalah, apakah keputusan saudara untuk menjadi pengikut dan murid Kristus sudah mantap, sudah bulat? Mari kita belajar, kita melihat apa yang Tuhan Yesus syaratkan untuk menjadi pengikut dan muridnya Tuhan Yesus. Kita buka di Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi sekali lagi, saya boleh katakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya.
memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Itu kata Tuhan Yesus tentunya. Jadi dalam ayat ini jelas sekali saudara, bahwa syarat untuk mengikut Yesus ada 3 hal. Yang pertama, harus menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikuti gerakan Kristus tentunya. Jadi saudara, dengan 3 hal itu, apakah saudara masih bersedia mengikuti Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya? Atau ada yang mulai ragu? Atau bahkan yang berkata, wah gak jadi deh saya menjadi pengikut Kristus. Karena yang pertama harus menyangkal dirinya. Kedua harus memikul salibnya. Dan yang ketiga mengikuti gerakan daripada Roh Kudus tentunya. Jadi saudara, 3 hal ini tentunya tidak mudah, ya, tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan asal kita berjalan bersama Kristus. Katakan amin. Saudara, saya mau jelaskan kepada saudara semua, menyangkal diri artinya apa? Ya, menyangkal diri itu melupakan kepentingan diri sendiri. Ya, tidak ada lagi kepentingan diri sendiri. Sudah selesai dengan diri kita. Yang ada adalah kepentingan Kristus. Katakan amin. Jadi, sekali lagi, melupakan kepentingan diri kita sendiri. Yang ada adalah kepentingan Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua, tidak mengindahkan dirinya. Artinya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya tidaklah penting. Karena prinsip hidupnya adalah hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan, saudara. Jadi, tidak lagi memikirkan mengenai dirinya. Tetapi yang penting adalah hidup bagi Kristus. Jadi kita hidup memuliakan Dia, melayani Dia, ya, menyenangkan hati Dia. Nah, ini hidup bagi Kristus. Dan kalaupun kita harus mati, kita harus meninggalkan dunia ini karena kita membela Kristus, karena kita mengutamakan Kristus, karena Kristus adalah segala-galanya buat kita dan kita harus mati, itu adalah satu keuntungan. Karena kita memiliki integritas kepada Dia yang tidak bisa ditawar lagi. Dan yang ketiga, untuk menyangkal diri adalah tidak membuat dirinya enak. Jadi sudah tidak ada lagi keinginan daging. Keinginan daging sudah tidak menjadi targetnya lagi, saudara. Yang ada adalah menyenangkan hati Tuhan. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk menerima yang terbaik untuk dirinya, tetapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Dan yang keempat, tidak membuat dirinya baik, tetapi Kristus yang selalu baik bagi dirinya dan bagi orang-orang sekitarnya. Jadi dengan kata lain, Kristus yang selalu kita tampilkan. Bukan persoalan, oh saya ini loh yang baik. Bukan. Tetapi Kristus yang baik. Kristus yang selalu memimpin kita. Kristus selalu yang kita tonjolkan di dalam hidup kita. Kita tidak lagi berbicara aku baik, tetapi Kristus yang baik. Dan kalaupun kita berada di sekeliling kita, kita harus perkatakan Kristus yang baik dalam hidup kita. Jadi saudaraku, Kristus sudah mati buat kita.
Dia sudah mati dan bangkit, melambangkan bahwa kita manusia yang mati juga harus bangkit lagi bersama Kristus. Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengingatkan demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yesus telah bangkit. Dia menang atas maut. Dan karena Kristus telah bangkit, maka kita pengikut dan muridnya harus bangkit dari dosa. Melalui darahnya yang kudus, darahnya yang mahal tercurah untuk kita, maka kita ditebus dari dosa. Tetapi konsekuensinya adalah hidup kita ini bukan lagi menjadi milik kita, karena kita sudah ditebus oleh darahnya itu. Karena Yesus menebus dengan darahnya yang mahal, lalu dia mati, dan penebusan itu terjadi bagi kita semua yang percaya kepada dia. Sehingga apa yang terjadi? Hidup kita ini bukan lagi menjadi milik kita. Karena itu kita menjadi miliknya Kristus. Maka tujuan hidup kita bukan lagi berbicara dunia. Nah, setelah kita mengalami penebusan dosa, kita yang harusnya mati, tetapi kita sekarang dibangkitkan dari dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena kita adalah miliknya Kristus. Maka tujuan hidup kita bukan lagi di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah surga mulia. Katakan amin. Jadi kalau tujuan kita adalah surga mulia, maka kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudara. Jadi, dan karena kita menjadi warga kerajaan surga sekarang ini, maka cara hidup kita juga sudah berubah. Sudah berubah dari waktu ke waktu. Kita tidak lagi menggunakan cara-cara dunia, tetapi kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, dan kita mau taat dan setia untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dan kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus berada, kita pikirkan. Tujuan hidup kita adalah selalu ingin di mana Yesus berada, kita pun berada. Artinya, yang kita cari adalah perkara-perkara di atas, di mana Yesus berada. Apakah kita bisa memikirkan hal-hal perkara di atas selagi kita masih ada di dunia ini? Saya mau katakan kepada saudara, kita bisa memikirkan perkara-perkara di atas. Untuk memikirkan perkara-perkara di atas, mari kita baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita bergaul karib dengan Tuhan. Maka perkara-perkara di atas akan Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Yesus berada di surga mulia, maka tujuan kita jelas, bahwa tujuan kita adalah surga mulia. Tujuan kita tidak lagi samar atau tidak jelas, saudara. Tetapi tujuan kita sudah jelas dan pasti, bahwa kita harus masuk ke surga mulia, di mana Yesus berada dan kita pun berada. Dan kepastian ini kita beroleh bersama dengan Kristus, menjadi jaminan bagi setiap pengikut dan murid-muridnya yang taat dan setia kepada Dia. Tuhan Yesus melarang kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tetapi Tuhan Yesus meminta kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas.
Jadi kalau kita masih memikirkan hal-hal yang di dunia ini, saudara, sekali lagi, jadi kalau kita masih memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, maka kita sudah melanggar daripada apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jelas sekali, saudara. Tuhan Yesus mau kita pikirkan sesuatu yang bersifat kekekalan, bukan yang sementara. Karena apa yang ada di dunia ini semuanya hanya sementara. Ya, mungkin saat ini tawaran-tawaran dunia yang terlihat dengan mata sepertinya menawarkan keindahan. Tetapi saudara, semuanya itu membawa kita kepada kematian. Tetapi kalau kita mau memikirkan perkara-perkara di atas, seperti yang Tuhan mau, kita akan menerima mahkota kehidupan bersama Kristus. Itu adalah janjinya Kristus. Saat ini boleh kita tidak memiliki apa-apa. Saat ini boleh dunia tidak memberi apa-apa kepada kita. Tetapi Tuhan yang memberi segala sesuatunya. Bahkan nilainya melebihi dari yang dunia bisa berikan, yaitu kekekalan di dalam surga bersama Dia. Haleluya, katakan amin. Jadilah saudara pengikut dan murid Kristus yang sungguh-sungguh, yang mengerti kehendak Kristus. Saudara, kalau kita melihat apa yang dipikirkan Kristus bagi kita, Dia adalah Allah yang mau menjadi manusia. Dia Allah yang suci mau menjadi pendosa. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Semua Dia lakukan bukan untuk dirinya, tetapi untuk saudara dan saya. Kristus memikirkan hal-hal yang demikian. Kristus selalu ingin kita semua masuk di dalam kerajaan surga. Itu yang selalu Kristus pikirkan buat saudara dan saya. Jadi melalui Kristus, maka kita memiliki kesempatan untuk menerima mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, bagaimana layaknya sebagai pengikut dan murid Kristus berpikir? Ini menjadi pertanyaan kita. Bagaimana layaknya kita sebagai pengikut dan murid Kristus, kita memiliki pemikiran yang seperti Kristus? Saudara, ada 3 hal yang harus kita miliki agar kita menjadi pengikut dan murid Kristus yang berhasil dan selaras dengan pikiran Kristus. Yang pertama, hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Jadi saudara, hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang kita undang masuk di dalam kehidupan kita. Dan Dialah yang memimpin kehidupan kita. Meskipun kita masih hidup di dalam daging ini, tetapi kita bukan hidup dari daging, tapi kita hidup oleh iman melalui Yesus Kristus. Saudara, yang kedua yang harus kita miliki adalah semua bukan karena kuat gagahku, tetapi karena anugerah Tuhan. Katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 10, demikian firman Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Jadi saudara, karena kasih karunia Allah dan kita dianugerahkannya kepada kita, maka hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia. Dan kita lakukan, kita mau bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi. Tetapi biarlah kasih karunia itu menyertai kita semua. Dan yang ketiga saudara, yang kita harus miliki pemikiran yang benar di hadapan Tuhan. Keselamatanku bukan karena usahaku, tetapi karena anugerah oleh iman. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan, disebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita, karena kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan semua itu adalah pemberian Allah. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, kita boleh percaya, kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena gagah perkasa kita, tetapi karena anugerah Allah, pilihan Allah sudah jatuh kepada kita. Itu yang dinamakan anugerah. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima anugerah ini, biarlah kita menjaga dan memelihara. Dan bukan karena usaha kita, maka kita beroleh keselamatan, tetapi karena anugerah Allah, kasih karunia Allah yang boleh datang kepada kita, dan kita beroleh keselamatan. Kita harus meresponi setiap panggilan Tuhan. Dan saat kita sudah menerima kasih dan karunia Allah ini, biarlah kita menjaga. Dan kita mau mengikut Kristus. Apa yang dimaksud dengan mengikut Kristus? Mengikut Kristus adalah menyerahkan diri kita sebagai tawanan Kristus. Kenapa kita sebut tawanan? Karena kita adalah hambanya Tuhan. Yang dulu kita adalah hamba dosa, karena kita sudah ditebus dari dosa, kita menjadi hambanya Tuhan. Hidup kita yang lama adalah tawanan iblis, sama dengan hukum dosa, sama juga menerima maut. Tetapi pada saat kita percayakan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita imani, maka hidup kita menjadi baru. Dan kita adalah miliknya Kristus, tawanan Kristus, hambanya Kristus. Dan berlakulah hukum kasih karunia, sehingga kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi saudara, keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau gagal atau saudara mau sukses sebagai pengikut Kristus. Mau menyangkal diri dan pikul salib adalah keputusan di tangan saudara. Kita sudah menerima kasih anugerah. Tuhan cuma katakan, maukah engkau menyangkal dirimu dan pikulah salib? Saya percaya saudara lebih memprioritaskan yang kekal daripada yang sementara.
tetap kuat, tetap percaya bahwa kita adalah pengikut dan murid Kristus yang berhasil. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih atas firman hari ini yang sudah meneguhkan kami, menguatkan kami bahwa kami harus menjadi pengikut dan murid Kristus yang berhasil. Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Kristus adalah 3 hal yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Engkau yang memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kami mampu melewati semuanya itu, sehingga kami menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat GSJA Kebon Jahe diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami beban berat mengalami kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat GSJA Kebon Jahe menjadi pengikut dan murid-murid Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menikmati pujian yang hari ini sudah kita rasakan. Kita juga sudah menikmati firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Maka itu mari kita tutup kebaktian kita dan biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Engkau sudah memimpin menolong ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Kau berikan melalui pujian dan firman yang Kau berikan hari ini Tuhan. Bapa, kami merasa bersyukur dalam keluarga kami berkumpul bersama-sama menikmati ini semua Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dan menolong dan melindungi, serta kami boleh merasa mengucap syukur atas segala Tuhan sudah berikan. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya. Mari sekali kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah pekerjaan-pekerjaanmu di kantor, bahkan kuliah dan sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Maka itu biarlah kita terus membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.